silakan. Saya tidak mau berlama-lama ya, Komal ini udah 3 jam lebih. Makanya saya tanya kenapa konsep Tuhan, apa menurut Anda Tuhan? Sekarang silakan Bang Dark Angel, Tuhan menurut Anda sekaligus konklusi buat semuanya. Biar kita persingkat aja dan pemahaman kita tentang Tuhan. Jadi nggak berantem lagi. Silakan Bang Dark Angel, Tuhan menurut Anda. Ini menurut penilaian saya secara subjektif ya. Ya Tuhan itu tidak ada karena tidak bisa dibuktikan eksistensinya, dan Tuhan itu masih bersifat utopis. Begitu. Simpel aja Bang Farhan. Terima kasih. Oke, Tuhan itu tidak ada, Tuhan hanya diada-adakan karena Tuhan masih bersifat utopis, tidak bisa dibuktikan secara empirisme. Oke, Christian, Tuhan menurut Anda. Silakan. Oke, apa sih itu Tuhan? Nggak ada itu Tuhan. Tapi ada yang membenarkan dari pernyataan Sansan ya. Karena asik nih. Karena Sansan ini meskipun mantan Kristen ya, karena udah nggak menerima Kristen, dia masuk ke ini, tapi dia paham karena sufinya dapat. Karena dari Imam Al-Ghazali itu pernah mengatakan kalau kita ingin mengenal, kalau kita kenal diri kita dan kita mengenal Tuhan kita, pasti kita sudah pasti mengenal bahwa simpel gini. Jika kita mengenal diri kita dan dirimu mengenal Tuhanmu, niscaya pasti kita akan mengenal bahwa engkau itu tiada mempunyai wujud bagi dirimu. Itu dalam ranahnya. Mungkin hanya beberapa orang yang paham ya. Mungkin ya kalau yang nggak akan paham gitu, bakal gitu macam kenapa racing nanti mulutnya. Tapi jadi untuk kita memahami apa itu si pencipta, kita harus paham kalau kita ini sebagai manusia ini sebenarnya bukanlah wujud. Untuk membuktikan eksistensi Tuhan itu, ya kita harus menyadari kalau kita ini bukan wujud. Nah, itu ranah lebih dalam. Karena aku analogikan ya, mungkin aku pinjam dulu gelar Master of Analogy dari Mufarhan ya. Aku pinjam dulu. Anggap seperti wayang kulit. Wayang kulit ini kan digerakkan sama si Pak ini ya. Itu analogi saya itu. Itu analogi saya itu. Oh, mau dipinjam ya? Oke. Aku pernah dengar. Lanjut. Pinjam dulu. Pinjam dulu analoginya. Karena masuk. Nah, tapi nanti aku bakal memberi suatu kata-kata ke kalian. Nanti bolehlah digunakan kata-kata ini sebagai, tapi ada copyrightnya, yang penting ada izin. Nah, ada seperti wayang kulit. Wayang kulit itu kan harus bertanya dan berusaha dan menjelaskan dari si Pak Dalang ini yang menggerakkan. Nah, itu cara membuktikan eksistensi Tuhan. Tapi kalau nggak akan paham, karena mungkin makanya aku mengenalkan ke kalian ya. Ini boleh dipakai. Tapi nanti kalau ditanya, itu dari siapa? Dari Kristen. Ada namanya HAT. Kalau HAM kan hak asasi manusia. Kalau HAT adalah hak asasi Tuhan. Apa itu? Ya seperti tadi ada dua almarhum ada tadi dua badut, nggak tahu siapa ya. Itu mereka menggunakan hak asasi Tuhan, merasa maha benar, merasa maha yang segalanya. Ini karena maha benar tuh maha bisa mengucilkan Tuhan, hak asasi Tuhan, bukan hak asasi manusia. Nah, itu konsepku, HAT, hak asasi Tuhan. Itu sering digunakan oleh para orang yang kurang ya, mungkin terlalu memaksakan di bidang tapi belum bidangnya gitu. Itu lebih dungu gitu. Cuma nggak tahu. Oke, Christian, sekali lagi Anda menggunakan diksi dungu. Oke, terima kasih jawaban Anda. Sebelum ke Bang Justin, ke Bang Udin dulu deh. Bang Udin, Tuhan, apa menurut Bang Udin Tuhan itu dan bagaimana konsep pengenalan diri terhadap Tuhan? Silakan. Ya, kalau menurut saya sih cocok yang disampaikan teman-teman ya. Ada yang bilang tidak ada yang seperti pakai analogi seperti wayang itu sendiri, seperti Konstantin itu tadi, tentang spesifikasinya proyeksinya seperti itu semua bagi saya masuk semua kalau kita mengucapkan ranah Tuhan. Karena ketika saya menyampaikan sesuatu tentang Tuhan itu sendiri, pasti ada terjadi kontradiksi dari beberapa teman yang mengalami perjalanan spiritual itu. Karena ranahnya sangat luas di situ. Seperti itu. Jadi kalau untuk saya menyimpulkan tentang Tuhan, yaitu ikut semua lah. Dengan sendirinya saya ikut. Nggak bisa saya menyimpulkan. Nggak bisa saya memberikan pernyataan itu, Bang Farhan. Terus satu lagi, saya lebih suka kalau kita membahas tentang ranah ketuhanan, diganti dengan kata Sang Pencipta, itu saja. Oke, terima kasih Sang Pencipta. Sebentar Bang Farhan, saya mau menambahkan Bang Farhan. Sudah tidak ada penambahan lagi Bang Dark Angel, mohon maaf. Biar selesai Kopal ini biar cepat selesai. Sudah 3 jam, siap. 3 jam loh. Silakan Bang Justin. Waktu Bang Justin sebagai penghormatan saya taruh yang terakhir. Silakan Bang Justin. Apa Tuhan itu menurut Bang Justin dan konsepnya seperti apa? Silakan.
Ya, Tuhan itu tidak bisa disebut anu, ini, atau si itu ya. Kalau si itu kan seperti merendahkan ya. Tapi saya setuju dengan Pak Udin sedunia bahwa kata sang itu bentuk penghormatan karena Tuhan tidak lebih besar dari otak kita, tidak lebih kecil dari otak kita ya, melampaui segala sesuatu. Saya menghormati rekan-rekan dari agnostik maupun ateis maupun sinkretis ya. Tetapi mengenai Tuhan itu kita percaya ya, seperti saya percaya masuk ke Komal ini. Tetapi justru yang menyedihkan adalah ketika saya melihat Mas Farhan sebagai seorang muslim yang Islam, tetapi terdistorsi dengan muslim Islam yang diserupakan gitu ya. Jadi malam hari ini memang saya terhibur dengan tontonan seperti ini. Memang ciri-ciri untrustable story gitu ya, cerita tidak bisa dipercaya itu ya cerita yang berubah-ubah, ya, orang yang berubah-ubah, ya tidak mengakui kesalahan, menyembunyikan sesuatu. Jadi saya pikir, mohon maaf, jadi sepertinya tontonan yang lucu dari sisi teman-teman muslim yang Islam ini ya, karena ada kutub utara, kutub selatan, bahkan ada kutub yang di tengah yang nggak jelas ya, on off. Nah, jadi saya benar-benar terhibur malam hari ini. Kalau dengan Pak Sansan saya sudah 3 tahun berdialog ya. Kalau dengan Dark Angel ya saya belum pernah, baru kali ini ya. Dengan Pak Udin terakhir 2 kali mungkin dengan saya ya di Penginjil TikTok. Jadi kalau bahas masalah Tuhan, jelas di Kejadian 1 pada mulanya adalah Allah ya. Berarti Musa menjadi saksi bagaimana karya dari Tuhan Allah pencipta langit dan bumi itu nyata. Jelas di langkah pertama kami sudah menjelaskan tentang itu. Simple aja. Terima kasih. Oke, Saya masih terima mau kasih ketawa, semua narasumber sudah mengungkapkan dan berargumen tentang Tuhan. Sekarang giliran saya. Ketika saya ditanya tentang Tuhan, saya akan berdiam diri. Karena saya tidak bisa mendefinisikan Tuhan. Karena bagi saya Tuhan itu seperti cinta. Jalaluddin Rumi mengatakan, orang yang mengatakan cinta dan mencoba mendefinisikan cinta, sebenarnya dia tidak tahu tentang cinta itu sendiri. Terima kasih sudah hadir di Komalnya Farhan Farluk. Saya cuma sedikit saja mengenakan diksi Tuhan, tapi kita biar mengetahui bahwa Tuhan adalah ada di atas kita segalanya. Terima kasih semuanya yang telah hadir di dalam Komal saya. Saya ucapkan rasa hormat saya dan selamat tahun baru buat kalian semua. Besok sudah hari baru. Tinggalkan semua kejelekan-kejelekan di tahun 2022. Tinggalkan semua kesakitan-kesakitan di tahun 2022. Bersiap untuk menyongsong hari depan yang lebih baik. Karena apa? Segala sesuatu yang kita mulai dengan niat baik, ya, innamal amalu binniyat, maka akan ada niat-niat dan akan terwujud hal-hal yang baik ke depannya. Segala sesuatu 5 detik nggak bobaran? 5 tidak ada lagi bonus waktu biar selesai. Saya sudah lelah. Saya harus adil semuanya. Selamat tahun baru buat kalian semua. Saya tutup Komal ini dengan ucapan wabil taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.